semua, nama saya Almazda Zina Anggraeni dari Pendidikan Kimia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di video ini saya akan menjelaskan salah satu senyawa turunan benzena nih yang namanya phenoxyetanol. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta 2 dengan dosen pengampu Bapak Tony Veronica MPD. Nah, sebelum kita ngebahas tentang phenoxyetanol lebih jauh, perhatiin dulu yuk gambar-gambar yang ada di slide berikut ini. Ada sabun cuci muka, ada conditioner, ada sampo, terus ada juga kosmetik. Apalagi buat yang perempuan pasti udah familiar banget nih sama produk-produk yang ada di slide ini. Produk-produk kayak sabun cuci muka, sampo juga itu pasti udah familiar banget kan sama kalian. Nah, kalian tahu nggak sih kalau sabun cuci muka, sampo, conditioner, dan kosmetik itu mengandung suatu senyawa yang disebut phenoxyetanol. Kalau kalian melihat di bagian ingredients produk-produk tadi itu ada yang namanya phenoxyetanol. Nah, kenapa sih produk-produk yang tadi saya sebutkan itu harus mengandung phenoxyetanol? Jadi phenoxyetanol itu punya sifat antimikroba yang tinggi terhadap berbagai bakteri, baik bakteri gram positif maupun bakteri gram negatif, sehingga bisa digunakan nih sebagai pengawet di berbagai macam produk. Jadi produk-produk yang tadi kita pakai kan contohnya kayak sabun cuci muka itu pasti akan bersentuhan dengan kulit kita. Nah, jangan sampai produk-produk itu tuh terkontaminasi oleh bakteri, makanya perlu mengandung phenoxyetanol sebagai pengawet yang bisa memiliki sifat antimikroba gitu, supaya produk-produk tadi itu tidak terkontaminasi oleh bakteri ataupun jamur. Nah, sebenarnya apa sih phenoxyetanol? Phenoxyetanol itu suatu senyawa alkohol aromatis dan eter. Nah, tapi phenoxyetanol ini punya nama-nama lain. Ada 2 phenoxyetanol, bisa juga disebut ethylene glycol monophenyl ether, terus disebut juga phenoxytol, atau bisa juga disebut 1 hidroksi 2 phenoxyetana atau 2 hidroksi etoksibenzena. Banyak ya nama-nama lainnya. Nah, bisa kelihatan nih dari botol phenoxyetanol kalau phenoxyetanol itu nggak berwarna ya. Nah, gimana sih struktur phenoxyetanol? Nah, jadi kayak gini nih struktur phenoxyetanol. Nah, kalau kalian ngelihat di sini, nah di titik ini itu ada CH2, di titik ini juga ada CH2-nya nih. Nah, terus jadi phenoxyetanol itu punya cincin benzena. Yang ini nih yang bentuknya segi 6 kayak gini, dia punya cincin benzena. Terus dia punya ada oksigen ya, terus ada CH2, dia juga punya gugus fungsi OH. Nah, jadi phenoxyetanol itu karena dia mengandung cincin benzena, phenoxyetanol tuh salah satu senyawa turunan benzena. Dengan ciri khas itu adanya substituen O, CH2, terus CH2 dan OH yang menggantikan salah satu hidrogen pada karbon di cincin benzenanya ini. Jadi kan kalau kalian lihat di sini cincin benzenanya itu mengikat satu buah hidrogen nih yang lainnya, tapi salah satu hidrogennya itu tersubstitusi oleh O, CH2, CH2OH. Nah, itu tuh ciri khas dari phenoxyetanol. Terus gimana sih sifat fisikanya? Kalian tadi lihat di botolnya wujudnya itu cair, terus dia tidak berwarna dan punya titik beku sebesar 9,1 derajat Celcius dan titik didihnya 244,3 derajat Celcius. Terus gimana sih sifat antimikroba dari phenoxyetanol? Nah, yang pertama tuh ada menghambat pembentukan malat dehidrogenase. Kemudian yang kedua, menghilangkan fosforilasi oksidatif dari respirasi mikroba. Kemudian yang ketiga, meningkatkan permeabilitas membran sel terhadap ion kalium serta menghambat sintesis DNA dan RNA mikroba. Jadi itu tuh phenoxyetanol tuh bisa melakukan hal-hal ini terhadap
mikroba, jadinya dia punya sifat antimikroba sehingga bisa jadi pengawet untuk berbagai macam produk yang kita gunakan. Gimana, kimia kelihatan deket banget kan nih sama kehidupan kita. Di barang-barang yang sering kita pakai aja tuh ada zat kimianya gitu. Kalian bisa lihat sendiri deh di ingredients-nya ada phenoxyetanol di beberapa produk yang tadi udah di-mention. Nah, ada quotes nih dari Joel Lawson. Life is chemistry, not biology. Ini tuh salah satu contoh atau bukti bahwa kimia itu benar-benar dekat sama kehidupan kita. Nah, ini beberapa referensi yang saya gunakan dan juga referensi untuk sumber gambar-gambar yang ada di PowerPoint ini. Oke, cukup sekian ya video dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.